Ketika hujan turun di seluruh negeri, di dalam tenda, Hawa sangat senang. Ia begitu menikmati nasi goreng yang telah disiapkan oleh Su Chen. Gyeonwoo menegur Hawa yang makan sambil berdiri. Ia juga mengingatkan El dan Soah untuk makan dengan tenang kali ini. Melihat reaksi mereka, Gyeonwoo hanya bisa menghela napas. Namun, melihat menu yang mereka makan, meskipun ini adalah menu biasa, tetap terlihat lezat dan mewah. Gyeonwoo sangat mengagumi masakan dari Su Chen. Namun, Gyeonwoo mulai kehilangan selera makan karena teringat kejadian wawancara Su Chen sebelumnya. Ia berpikir tentang dampak yang ditimbulkan oleh cabai aplas bagi dunia perkokian. Tak lama, mereka pun selesai makan semua menu yang tersedia di meja. Soah dan El sangat senang dengan rasa makanan kali ini dan mengucapkan terima kasih kepada Su Chen atas masakan yang telah disiapkan. Namun, perut Hawa masih berbunyi. Ia masih sangat lapar. Melihat hal itu, Gyeonwoo mendekati Hawa dan tersenyum, mengatakan bahwa nanti mereka akan jajan sepulang dari sini. Tentu, Hawa sangat senang mendengar apa yang dikatakan Gyeonwoo. Kemudian, Gyeonwoo teralihkan oleh suara yang muncul. Terlihat Ye Jun dan Ye Ran yang basah kuyup karena hujan deras di luar. Mereka datang ke tenda Gyeonwoo untuk mengucapkan terima kasih, karena berkat bantuan Gyeonwoo yang berhasil memanggil spirit yang luar biasa, pekerjaan mereka selesai tanpa perlu menyatukan kekuatan untuk membuat air. Padahal, kenyataannya, membuat air dengan menggabungkan kekuatan mereka sangat sulit. Ye Jun sangat senang, dan setelah melihat spirit luar biasa yang dipanggil oleh Gyeonwoo, ia belajar banyak hal. Sementara Ye Jun mengucapkan kekaguman dan terima kasih kepada Gyeonwoo, Ye Ran yang melihat mereka berdua pun menatap Gyeonwoo dengan tajam. Kemudian, ia berkata dengan serius, "Itu sangat aneh." Mendengar itu, Gyeonwoo mengalihkan pandangannya kepada Ye Ran. Dengan rasa tidak percaya, Ye Ran menanyakan kepada Gyeonwoo tentang spirit yang dipanggilnya. Ia bahkan belum pernah melihat atau mendengar ada yang bisa memanggil spirit seperti itu di antara para hunter veteran. Ye Ran juga mempertanyakan mengapa orang dengan kekuatan luar biasa seperti Gyeonwoo tidak menjadi hunter, tapi malah memilih menjadi petani. Gyeonwoo hanya diam mendengarkan perkataan Ye Ran. Kemudian, Gyeonwoo tersenyum dan berniat untuk mengungkapkan alasan mengapa ia menjadi seorang petani. Namun, tiba-tiba ia tersadar. Ia bingung, apa alasan yang membuatnya memilih menjadi seorang petani hingga saat ini. Gyeonwoo menjadi kaku dan bingung, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah karena ia seorang petani spirit? Atau mungkin karena kemampuan terbatasnya, ia tidak cocok menjadi hunter? Gyeonwoo terus mencari alasan dan tujuannya menjadi seorang petani spirit hingga saat ini, karena masalahnya bukan hanya satu pertanyaan yang bisa ia jawab dengan mudah. Ye Ran terdiam, bertanya-tanya melihat reaksi dan ekspresi Gyeonwoo yang tidak menjawab pertanyaannya. Sementara itu, Hawa bingung melihat Gyeonwoo dan bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan oleh Gyeonwoo. Hawa pun melihat Gyeonwoo mengangkat satu tangan ke atas dan menatap ke arah langit. Gyeonwoo hanya berkata bahwa alasan ia menjadi seorang petani adalah, saat Gyeonwoo kembali merenung tentang jati dirinya sebagai petani, di tempat pertemuan Shinhwa Group, Yuna sedang meminum minuman hangat yang telah disuguhkan oleh Knight. Yuna sangat senang karena akhirnya hujan deras turun setelah kemarau panjang. Namun, Yuna merasa sedikit aneh dengan hujan deras kali ini. Semua itu bermula ketika Knight sebelumnya memberikan laporan bahwa tidak ada tanda-tanda awan yang bisa menyebabkan hujan di seluruh negeri. Knight mengonfirmasi bahwa hal itu benar, karena bahkan mereka di Shinhwa Group saja tidak mampu membuat hujan buatan karena tidak ada awan. Yuna bingung dan berniat untuk menyelidiki alasan pasti turunnya hujan tersebut. Namun, kekhawatirannya sedikit berkurang setelah hujan turun. Meski begitu, Knight mengatakan bahwa Yuna masih belum bisa tenang saat ini, yang membuat Yuna semakin bingung tentang apa yang akan disampaikan oleh Knight. Knight menjelaskan bahwa sejak kemarin ia telah memastikan bahwa pergerakan awan hujan di seluruh dunia tidak normal, dan hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa awan hujan hanya terkumpul di negara tertentu. Yuna berpikir keras, karena hal itu terasa tidak logis. Tak lama kemudian, Knight menyerahkan sebuah kumpulan foto. Ketika Yuna melihat alasan yang selama ini ia selidiki, Yuna sangat kaget. Terlihat foto-foto orang-orang dengan telinga lancip yang mengangkat kedua tangan mereka ke arah langit. Knight menjelaskan bahwa akhir-akhir ini di Malaysia, muncul orang-orang yang tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki telinga lancip. Mendengar penjelasan dari Knight, Yuna berpikir itu seperti sosok dalam sebuah novel fantasi. Knight pun membenarkan bahwa Yuna bisa membayangkan itu seperti elf yang ada dalam cerita-cerita novel. Namun, meskipun Knight tidak yakin,
makhluk-makhluk tersebut sepertinya sedang berusaha mengumpulkan hujan di seluruh dunia. Yuna hanya bisa menatap Knight dan menanyakan apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini. Knight hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata bahwa karena kasus ini unik, maka sulit untuk ditangani, apalagi Knight tidak memiliki bukti untuk membantah jika itu tidak pernah ada. Sambil mengusap kepala karena pusing memikirkan munculnya elf, Yuna merasa sangat bingung. Ini adalah dunia nyata, bukan dunia fantasi. Saat Yuna mengingat kata-kata fantasi, ia teringat Geonwoo yang pernah bertanya tentang pohon dunia. Dan respon Geonwoo yang membahas sebuah novel fantasi dengannya saat itu. Dengan senyuman, Yuna berpikir, jangan-jangan Geonwoo. Tiba-tiba, suara hujan yang deras membuat Yuna tersenyum, karena ia tidak percaya bahwa Geonwoo ada hubungannya dengan elf. Adegan berganti. Soah sangat senang memanggil Geonwoo untuk segera menemui sukunya setelah semua pekerjaan selesai. Geonwoo, Hawa, dan El hanya bisa tersenyum bahagia melihat Soah yang begitu gembira ingin segera menemui sukunya. Soah dengan cerianya mengatakan, pohon ibu pasti sudah menunggu kita semua. Ketika mereka tampak sangat bahagia, Yuna masih saja memikirkan Geonwoo yang tidak mungkin berhubungan dengan elf. Di sebuah sekolah dekat rumah Geonwoo, tampak Yejun dan Yeran sedang melakukan latihan tanding. Mereka sangat bersemangat dengan latihan yang mereka jalani. Sambil melirik, Yejun berkata bahwa hari ini ia akan menunjukkan kehebatannya. Geonwoo dan anak-anak lainnya terlihat sedang menonton pertandingan mereka berdua dengan penuh perhatian. Mereka sangat antusias menyaksikan pertarungan antara dua manusia super di depan mata mereka. Bahkan, El sampai merekam pertarungan mereka dengan gembira menggunakan ponsel yang ia bawa. Dengan senang hati, El berteriak, mengumumkan bahwa pertarungan mereka pun dimulai. Kedua petarung, Yejun dan Yeran, langsung mengeluarkan aura kekuatan manusia super mereka. Yejun dan Yeran adalah saudara kembar dari pasangan Park Junhyuk dan Jung Sujin. Sejak kecil, mereka selalu bertengkar dan berkelahi. Namun, karena kemampuan tubuh mereka yang hampir setara, tidak ada yang bisa menang, sehingga mereka berdua selalu menangis bersama. Namun, perseteruan mereka kini telah berubah sejak menjadi manusia super, dan hasilnya jauh dari ekspektasi. Yejun mengendalikan kekuatan es, mengeluarkan es dari telapak tangannya, sementara Yeran, dengan kekuatan api, memunculkan api dari tangannya. Dengan beberapa meter jarak memisahkan mereka, keduanya bersiap-siap untuk menyerang satu sama lain dengan kekuatan yang telah mereka keluarkan. Dengan teriakan yang keras, mereka berlari maju dan melancarkan serangan mereka. Boom! Kedua kekuatan mereka, es dan api, bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Pada akhirnya, terlihat bahwa kekuatan mereka telah berbeda, tidak seperti saat mereka masih kecil. Yeran terlihat murung dan tidak percaya bahwa ia bisa kalah dari Yejun pada pertandingan kali ini. Sementara itu, Yejun dengan ceria mendekati Geonwoo dan anak-anak lainnya untuk mengetahui pendapat mereka tentang pertandingan yang baru saja disaksikan. Geonwoo sangat senang melihat pertarungan antara manusia super. Ia sangat mengagumi kekuatan Yejun dan Yeran. Geonwoo juga mengucapkan terima kasih kepada Yejun dan Yeran yang telah mengabulkan permintaan El untuk merekam pertarungan mereka. Karena konten baru QTube, video, QQ versus anak-anak ayam, menjadi referensi berkat adegan aksi pertarungan antara Yejun dan Yeran. El pun sangat senang, akhirnya bisa mendapatkan efek pertarungan untuk video yang akan ia buat nanti. Geonwoo penasaran mengapa El tetap memanggil anak-anak ayam meskipun mereka sudah tumbuh besar menjadi ayam dewasa. Dengan tawa cerianya, El menjelaskan bahwa bagi dirinya, anak-anak ayam akan selalu disebut anak-anak, meskipun mereka telah dewasa. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika terdengar suara keributan dari belakang mereka. Ternyata, Yeran masih tidak percaya dan mengamuk, mengklaim bahwa ia belum sempat menunjukkan kehebatannya. Yeran sangat sedih dan menangis, membuat El mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa Yeran sangat keren saat bertarung tadi. Namun, Yejun yang kesal memarahi Yeran karena bersikap berlebihan. Hal ini membuat emosi Yeran kembali memuncak saat mendengar kata-kata Yejun. Dengan kesal dan emosional, Yeran menanyakan mengapa Yejun bisa lebih kuat darinya. Yejun hanya menjawab dengan santai bahwa ia berlatih seperti biasa. Yeran tidak mempercayai apa yang dikatakan Yejun dan terus mendesaknya untuk mengungkapkan rahasia di balik kekuatannya yang cepat berkembang. Yejun pun bingung, menyadari bahwa ia tidak tahu pasti apa yang membuatnya lebih kuat, mungkin karena lingkungan tempat tinggalnya. Sejak ia tinggal di sini di Jakabaring, ia merasa bisa mengalahkan Yeran dalam hal kekuatan. Namun,
Yeran tetap tidak percaya dan terus mendesaknya untuk tidak merahasiakan apapun darinya. Melihat pertengkaran antara kedua saudara kembar tersebut, Geonwoo hanya bisa tersenyum dan tertawa senang. Melihat mereka berusaha keras, Geonwoo merasa senang. Kedua saudara kembar merasa aneh mendengar perkataan Geonwoo. Mereka merasa bahwa mereka hanya memiliki kekuatan, dan mereka melakukannya karena itu adalah kemampuan yang mereka miliki. Yejun merasa sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Geonwoo. Setelah perbincangan ini, keduanya malah semakin penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh Geonwoo di masa depan. Beberapa saat kemudian, di tanah persawahan Dungeon, El terlihat sangat senang kembali ke sana. Ia langsung menghubungi Kyu-kyung untuk memberitahunya bahwa ada konten baru yang akan ia buat. Anak-anak lainnya juga tampak gembira berada di tanah persawahan tersebut. Geonwoo terlihat termenung, memikirkan apa yang dikatakan oleh Yejun dan Yeran tadi. Ia sangat serius memikirkannya dan merasa sangat pusing. Hawa, yang melihat Geonwoo tetap diam dan merenung, mengikuti gaya Geonwoo seolah-olah ia sedang berpikir keras. Melihat tingkah Hawa yang menggemaskan itu, Geonwoo hanya bisa tertawa canggung. Tidak lama kemudian, Hawa mendapat sebuah ide. Dengan ceria, Hawa mengutarakan idenya kepada Geonwoo, membuatnya terkejut. Hawa pun dengan riangnya berlari sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Lalu, ia berhenti mendadak, berbalik menghadap Geonwoo, dan dengan penuh semangat membuka kedua tangannya lebar-lebar seraya berkata, "Hawa." Anak-anak lainnya yang ada di belakang Hawa meliriknya. Hawa pun menjelaskan sesuatu kepada Geonwoo, mengungkapkan kebahagiaannya melihat produk pertaniannya tumbuh subur. Ia juga sangat senang jika anggota keluarga mereka terus bertambah dan dengan penuh bahagianya, Hawa juga menepuk-nepuk tanah, menunjukkan betapa bahagianya ia dengan adanya Deep Earthworm yang hidup di dalam tanah. Geonwoo sangat senang dengan jawaban yang diberikan Hawa. Sambil mengelus kepala Hawa, Geonwoo berjanji akan mengingat apa yang Hawa katakan hari ini di masa depan. Geonwoo tersenyum ketika melihat anggota keluarga saat ini. Selain Hawa, ada El, Soah, keluarga besar kelinci bertanduk, koloni lebah batu, dan Deep Earthworm. Tidak lupa, ada juga Gaon yang selalu menemaninya bersama Hawa. Mereka semua adalah kombinasi keluarga yang sangat unik, sulit ditemukan di tempat lain di dunia ini. Geonwoo berkata dengan penuh kebahagiaan, bahwa jika ia tidak menjadi petani spirit, mereka semua tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Kemudian, perhatian Geonwoo beralih ke lebah batu. Sementara itu, Min Seorin, dengan serius, terus mencatat setiap perilaku lebah batu yang sedang ia teliti. Geonwoo masih teringat akan Min Seorin yang dulu seorang hunter, tetapi kini menjadi peneliti lebah batu. Geonwoo penasaran dan ingin berbicara lebih lanjut dengan Min Seorin, untuk mengetahui kisahnya tentang mengapa ia pensiun dan mengubah profesinya menjadi peneliti. Geonwoo berpikir bahwa mungkin Min Seorin memiliki kisah serupa dengan Yejun. Saat Geonwoo masih berpikir, seekor lebah batu prajurit mendekatinya sambil membawa kepompong ratu lebah batu.